kita ke Mallorca ini, dan ternyata Mallorca kotanya gemes juga ya. Bang, mana bang? Biasa, Spanyol. Biasa ya ke Spanyol. Biasa Spanyol, separuh nyolong. Taxi. 4-3. Okay, the last one. Here. No problem. Transportasi opung. Last one, number 3. Sí, sí. El rico, cuidado. María, vamos. Surprisingly lebih adem dari Barcelona ya. Kita baru pertama kali nih ke Mallorca. Ya, tata kotanya ya. Kita pokoknya gini, negara Eropa itu kita pernah berapa kali juga ke tempat lain ya. Ciri-cirinya tuh agak sama, yaitu tata kotanya itu punya mungkin keputusan dari nggak tahu ya pemerintahnya ya, bahwa cat untuk gedung-gedungnya tuh warnanya harus ini mirip, gitu. Harus mirip, untuk daerah ini tuh harus ini gitu. Jadi gini, rapih dan seragam. Kasih contoh aja. Ini kan teman-teman pasti tahu kalau aku sebut Santorini gitu kan, pasti tahu. Nah, itu kan warnanya kalau nggak putih biru, biru putih gitu-gitu kan. Nah, kalau daerah-daerah Mediterania ini warnanya salem-salem gitu. Earth colors ya, kalaupun orange-nya. Kusangka. Kok dia jadi nyanyi sih? Itu eksis ya, bukan Salah Bapi, itu lagunya Slam, judulnya Gerimis Mengundang. Hang hang hang. Eksis ya, bukan salah. Kalaupun orange-nya itu orange kayak tanah liat, bukan orange mencerang gitu, bukan. Atau agak beige krem. Merahnya pastel, birunya pastel. Gitu. Jadi enak gitu ya. Ya bisa di Google lah kalau cuman gitu. Tapi mesti gini loh ya, the feelingnya itu yang kita pengen share adalah kota kalau tertata tuh asik ya. Kita ini kan orang desa ya, datang ke sejauh ini seneng gitu ngelihat hal yang berbeda. Nah, ini kebiasaan kami bila mengunjungi negara atau kota yang baru pertama kali kami kunjungi. Bangun pagi untuk sarapan seperti orang lokal, sambil sebenarnya cari-cari laundry guys. Ya biar ekonomis gitu loh, udah hari keberapa nih di Eropa belum cuci baju. Ini ada laundry. Hola Spanya. Buenos dias. Pagi ini kita mau melihat seperti apa scenery perkotaan. Emang ini habit kita sih kalau travel ya Bapi ya. Mau ke kota mana atau negara mana pasti kita coba untuk live like the locals. Nah, kemarin sempat nemu jalan pintas dan hotel untuk menuju ke area yang dermaga itu lewat gang-gang kayak gini. Seru juga ya. Ternyata di sini orang banyak yang naik otopet. Nanti kalau ada shotnya kita videoin. But right now, let's see if we can find some coffee. Otopet tuh yang Kayak pisau. ya ora ono pisau ning zaman aku. Sewing motion, maju mundur, maju mundur. Susah, keras ya. Jangan digini-giniin, kamu rusak pisaunya. Ya, daripada kamu cuit-cuit nih, tak kasih tahu ya. Jangan digini-giniin, ngerusak angle pisaunya. Diginiin loh. Ini namanya sewing motion. Jatuh semua kan? Nggak apa-apa, karena kan memang begitu. Dia memang harus berantakan. Keras. Very good. Ada yang seneng banget di sini, makannya banyak tapi malah beratnya turun ya. Ya, kenapa ya? Karena kan kita makannya nggak jajan-jajan kan, makan bener whole food. Gerakan banyak, sehari bisa 11 ribuan langkah. Plus masih nge-gym tipis-tipis juga. Supaya tetap waras gitu loh. How's the coffee? Belum diminum? Nah tadi minum buta? Busa, bukan kopi.
Eropa datang ke Bali mungkin atau ke Jogja ya, atau ke Jakarta, mereka melihat yang mereka lihat adalah otentisitasnya Dari kesemrautan dari warna-warna gedungnya yang bisa misalnya aneka gitu. rupa. Mereka menganggapnya itu Iya, otentik mungkin ya. itu otentik buat Dan mereka jadi eksotis. foto-foto. Tapi benar tadi, tanteku, adiknya Opung Mami itu kan memang tinggalnya di Perancis. Setiap ke Indonesia tuh apalah rumah warna orange yang nempel ke pohon pisang lah di foto. Jadi kita tuh yang kayak itu aja bikin gue pusing loh lihat warnanya. Tapi dia seneng gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Otentik. Namanya orang nggak pernah lihat ya pasti norak dalam tanda kutip sama kayak kita. Begitu lihat tertata ya warnanya sama semua foto gitu. Nah, di sini kita yang lagi norak lihat dermaga bersih. Lagi ngecek kapal ya Bu ya. Iya, yang sebelah sana mau saya sewain, yang itu saya Airbnb-in. Nah, yang sebelah sini mau saya kasih buat giveaway, ya guys ya. Tapi Oh, ada nggak? problemnya. Satu Problemnya apa tuh? Bukan punya Ibu itu. Oh iya, Pak. Jang, Ibu pulang. Kamar dibuka ya, Jang. Sebenarnya, kami ke Mallorca ini dalam rangka mengikuti Summit Music Publisher International yang sudah ada kok vlognya di part 1. Tapi karena kami ini norak, setiap habis seharian summit, terus dinner, kami jalan kaki sepanjang dermaga. Seru deh, anginnya sepoi-sepoi sejuk gitu. Ya kan? Ya otentik, sesuatu yang otentik yang kita tidak pernah lihat ketika kita lihat ya. Mungkin orang Barcelona atau orang Palma bosen kali lihat begini. Iya. Ngomong-ngomong soal bosen, kami orang Asia setelah hari ketiga di Mallorca mulai bosen nih sama roti keras dan ham. Pergilah cari resto Jepang, kan butuh yang anget-anget ya, namanya juga perut Asia. Lucu deh resto ini. Harus diceritain nih kenapa balik lagi ke restoran Jepang yang ternyata Chinese ini. Ada sebuah restoran, katanya Jepang, di kota Palma Mallorca di Spanyol. Pas masuk, makanan Jepangnya nggak banyak. Si cicinya, pas aku nguping, nggak ngomong bahasa Jepang, dia ngomong bahasa Chinese. Padahal dari awal aku udah coba komunikasikan, dia juga bahasa Inggrisnya kurang. Jadi aku coba komunikasi dengan bahasa Spanyol yang aku bisa ya, terpatah-patah gitu. Kayak cuma misalnya arroz con verduras gitu, misalnya nasi sama sayur gitu, aku masih bisa gitu. Atau arroz con pollo, nasi pakai ayam gitu, masih bisa. Pas aku nguping dia ngomong, dia bukan Jepang loh, itu bahasa Cina. Terus aku so akrab, lai nggak dijawab. Mungkin bahasa Cina aku lebih jelek dari bahasa Spanyolku. Meyo. Ngomong-ngomong kemarin di Barcelona kan kita nggak sempet lama ya, cuma semalaman lebih dikit lah. Besoknya tuh sempet kita keluar dari sana udah menjelang sore. Kita sempat pergi ke sebuah pasar namanya La Boqueria. La Boqueria. Iya bener, Boqueria. Oh. La Boqueria. Nama daerahnya La Rambla. Ya aku rasa dari semua tempat turis yang ada di Barcelona, untuk orang yang punya waktu pendek seperti kita kemarin di Barcelona, karena kita harus buru-buru ke Mallorca untuk summit, ya paling pas ya ke La Rambla, karena tadinya mau ke La Sagrada Familia, yang katedral itu loh, yang katanya didesain oleh Gaudi. Tapi untuk ke sana udah keburu sore, terus sayang aja gitu kalau kita bayar untuk turnya paling cuma dapat berapa lama, karena udah keburu sore, malam juga tutup. Terus ternyata ya kemarin ketemu orang di sini, dia sempat ke La Sagrada Familia itu. Terus aku bilang, loh kok ini ada construction gini, ada crane di atasnya kayak lagi ada pembangunan. Ternyata emang belum selesai dibangun, Bapi. Tapi sudah dimarketingkan. Tapi kan, iya ya, nggak ngerti juga. Nah, mirip kali ya, di Bali kan dulu GWK juga kan lama banget, baru Ya, akhirnya belum sempurna. dipasangkan kan, Kepala. apa namanya, baru tahun berapa tuh ya, 2020 kan? Kalau nggak salah ya, baru dipasang dan resmi lah akhirnya GWK itu
sudah sempurna dibangun lengkap. Nah, yang La Sagrada Familia ini belum, entah kapan. Katanya nanti kalau udah jadi, katanya, aku belum tahu juga ya, dengar dari teman-teman yang udah kesana kemarin nih, si bule-bule ini. Katanya nanti kalau udah jadi, MC-nya Sofina Vita, lalu penyanyinya Pongki Barata untuk acara peresmiannya, gitu cenah. Nanti kalau udah jadi, itu akan menjadi sebuah katedral yang berfungsi. Nah, kembali ke La Boqueria tadi. La Boqueria. Apa yang ada di situ? Pasar. Mm-mm. Itu tuh pasar ternyata, dan aku kan seneng ya segala sesuatu yang bentuk pasar-pasar masyarakat gitu loh, yang Traditional culture. bukan traditional market ya, jangan bayangin pasar Badung gitu atau pasar kalau di Bali ya, kayak di sana tukang ikan di apa, ya ada juga, tapi ini lebih ke apa ya, semua ada, tukang coklat ada, tiba-tiba lah di tengah-tengah yang jualan ham, daging-daging ham aneka rupa, ada tukang jual apa namanya tuh, seafood. Seafood. Kita sempat makan juga ya, karena ngiler lah ya lihat di sini namanya gambas prawn. Terus ngetopnya di sini tuh paella rice, kayak nasi kuning gitu guys, tapi bumbunya nggak nasi kuning. Biasanya nasi ini dimasak bersama-sama dengan seafood yang masuk ke situ. Kadang-kadang ada ayam juga, kadang-kadang ada sosis juga. Jadi sampai meresep gitu semua kaldunya. Itu kita sempat makan itu juga ya. Terus apalagi kita makan? Pokoknya kita puas-puasin makan itu deh, squid, fish, ikan sea bass, fish. Ih, Nora deh, emangnya di Bali nggak ada? Kan Bali juga banyak tuh di Jimbaran. Iya, tapi beda rasanya. Kemarin tuh fishnya tuh cuma di grill, kayak ada bumbu pucet gitu ya, pucet kayak orang bule. Terus gitu. pasarnya itu tuh enak. Berbasiskan sebuah bangunan tua dengan pilar-pilar gede gitu ya, pilar-pilar gede berderet gitu. Jadi itu bangunan tua. Pasar itu basicnya pasar, cuman kalau bilang rapi ya rapi. Rapi kayak pasar Tapi modern BSD, rapi. Vibe-nya, baunya ya pasar. Ah sih, Iya. baunya pasar. Daging mentah dipotong di depan kita tuh ada. Ada, kayak gitu. ada. Terus tapi jualan coklat artisan juga ada. Lalu buah-buahan, ya pasar, terus ada tempat makan. Kayak kita makan di pasar sebenarnya. Pasmod yang paling enak. Pasar modern. Iya, pasar modern BSD Iya. itu aku rasa yang paling mirip, yang bisa aku deskripsikan mirip si La Boqueria itu. Bedanya Pasmod modern. Si Boqueria ini ada apa ya? Ada vintage-nya gitu ya. Tembok-temboknya juga vintage. Ya gitu. gedungnya, apa bangunannya, Iya, bangunannya. tua gitu bangunannya. Jadi ya seru aja sih. Kemarin kita ke sana tuh seru, walaupun hanya akhirnya untuk makan dan jalan-jalan foto-foto terus gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya kita norak lah, kita pengen tahu seperti apa sih kota Barcelona ini. Sayang kita nggak mampir ke Kita Madrid ngopi ini. di mana? Tempat kopi Cappuccino nama tempat kopinya kalau nggak salah. Dia tempat kopi biasa aja sih. Iya, sebenarnya. ya kan kita ceritain ada gambarnya soalnya kan. Ya. Kita ngopi di situ, ya kopi biasa sebenarnya, nggak lebih bagus dari yang ada di Canggu juga, cuman ya. Enakan Pepita kopinya. Nggak, kalau biasanya di Pepita kita ngeladenin bule. Ya. Di sana bule ngeladenin kita. Walaupun kita bahasa Spanyolnya terbata-bata. Wah itu serunya. Mereka nggak mau ngerti bahasa Inggris kayaknya. Iya, jadi harus agak ya cuek aja kita ngomong terpatah-patah juga pakai bahasa-bahasa signal gitu juga ya. Terus jalan kaki Mau aja dia. beribu-ribu langkah. Nggak ada kesempatan untuk naik timbangan ya. Mau makan banyak tetap fit dan strong. Kita masuk taksi. Karena udah capek banget. Nah, hampir meleset kita membayar taksinya kalau kita iya, tidak. Saya tidak bilang si bapak taksinya kan bayarnya pakai kartu ya. Saya tidak bilang si bapak ini tuh berniat jahat atau enggak, tetapi yang jelas dia salah menginput angka. Jadi misalkan gini, bayarnya 4 euro. 24,25 euro misalkan. Ya, 24,25 euro. Tapi yang dia input, entah ini sengaja atau enggak, 242,5. Yang satu ratusan ribu, yang satu jutaan. Nah, Bedanya ketika di kurs. Untungnya pada saat saya mau nge-tap kartu saya kan ditanya tuh Indonesian IDR or Euro. Saya selalu pilih IDR
Karena menurut saya di sini saya bisa konversikan, nggak tahu nih ya ngerti finance saya bener apa nggak langkahnya. Tapi buat saya bodoh-bodohan, gue ngerti kalau angka rupiah Indonesia gitu berapa banyak. Pas aku baca, hah, bayar taksi 4 juta nih nggak salah. Orang deket kok jaraknya gitu. Terus Sofi, saya bilang ini salah ini. Terus Sofi bilang tolong diulang lagi Pak, masukin angkanya gitu kan. Sofi bilang gitu. Sama dia di input angka yang baru. Nah pada saat menginput itu saya melihat dia tertawa. Nah, lihat, jadi oh ini mungkin coba-cobi, nice try atau dia juga menyadari kesalahan dia. Tapi intinya nggak jadi bayar mahal. Untung kita cermat dalam berhitung. Oh, makasih ya Tuhan, udah malam jet lag pun masih dibukakan mata kita untuk melihat. Kenapa kita cermat dalam berhitung? Karena duitnya ya segitu-segitunya. Kalau itu keluar semua besok jajannya gimana, Pak Pong? Nah, baru bangun, besok paginya kita terbang ke sini, ke Palma. Palma Mallorca. Oke. Nyampe ke sini itu, ya Allah, baru juga duduk ya, maaf belum sempat buang angin. Kok udah nyampe, ternyata deket banget. Pesawat kecil ya. Dan ternyata sampai sini ini adalah kepulauan. Dan ternyata yang mestinya udah nggak summer lagi nih, tapi entah karena global warming atau apa, lah tetap panas. Padahal perakiran cuaca mengatakan ya sekitar 24 lah, adem-adem Lembang mah dapet lah, adem-adem Lembang tahun 82 gitu ya dapet. Selesai lah semua sweater-sweater kita itu. Malah sweater. Selesai, untungnya bawahnya tipis. Saya bisa pakai tank top ini karena apa? Karena ini sebenarnya baju tidur saya. Panas banget, Bo, siang-siang. Baru ini kita ke Eropa panas kayak begini ya. Ada satu yang menarik ya buat saya ya, ketika kita check in naik pesawat dari Barcelona menuju Palma, di check in counternya itu tidak ada mbaknya atau masnya sama sekali. Jadi semuanya by machine. Buat saya tuh kaget karena biasa dilayani oleh staffnya. Walaupun self check in tetap lapor ke mbaknya tetap gitu kan. ada gitu. Ini nggak ada gitu. Nah itu menimbulkan salah paham dari kita sendiri, yang tas yang harusnya bisa kita bawa ke cabin ternyata tidak boleh dan harus dimasukkan ke bagasi. Jadi itu kita nggak ada stock shotnya sih, karena kita kaget pada saat mau masuk ke pesawat. Dia ngomong pakai bahasa Spanyol. Nah ini udah ngomongnya cepet, abang-abang porter gitu. ada Tas cabin, koper cabin. Kata dia bawa, nggak bisa, ini harus bawa. Aku bilang why? Kok semua orang boleh kok? Nggak ada tagnya, jadi udah bahasa gini-gini nih ya. Saya udah bolak-balik untuk berusaha marketing. Un momento. Udah yang coba ulang, ngomong lagi yang lebih pelan gitu. Akhirnya saya ngerti, dia bilang nggak boleh karena nggak ada tag. Sementara kita punya tag, hasil dari si self check in mesin. Ternyata bukan itu warnanya. Bukan itu. Harus beda warna lagi dan bayar lagi di mana counter bayarnya sih? Kita nggak tahu, makanya itu. Jadi untuk membawa koper kecil kita ke cabin itu ternyata dikenai charge, intinya itu. Makanya tagnya berbeda. Nah kita nggak tahu itu. Ya anyway, itu berhasil dengan baiklah, sudahlah akhirnya kita taruh di situ. Akhirnya itu kopernya. Tapi kalau teman-teman di Sofina Vitox sudah pernah ke Eropa semua lah, ngerti lah gimana. Kita aja yang nggak ngerti. Ya kan nggak apa-apa kita ngasih tahu kalau kita nggak ngerti, Bapi. Kalau ternyata si tag itu beda, walaupun udah didaftarkan self check in, tapi ternyata masih harus bayar ya nggak pakai mbak gitu. Bahasanya Spanyol yang adalah TOEFL saya masih di bawah rata-rata gitu. Ya bisa, tapi di bawah rata-rata banget, harus pelan-pelan gitu dia ngomongnya. Oke. Lanjut dari situ, akhirnya naik lagi itu pesawat, kita nyampe, ya itulah kita sampai sini panas, tapi begitu lihat ya ampun bagusnya, ya Tuhan makasih banget. Kita diberi kesempatan untuk menginap di depan dermaga. Jadi hotel kita itu kita tidak menyangka bahwa kita ini beyond expectation sebenarnya. Kita tahu bahwa kita stay di hotel yang tempat summitnya dan di hotel yang secara brand itu oke lah. Cuman kita tidak menyangka bahwa yang kita dapat tuh lebih bagus dari bagus gitu. Jadi begitu nyampe langsung shock, diem. Kayaknya ada deh stock shotnya itu yang kita, wah kok ternyata ini yang kita dapat gitu. Ya, view. Mungkin juga kita udah terlalu pongah karena kita hidup di Bali ya. Mohon maaf sebelumnya, Bali itu kan hotelnya bagus-bagus semua ya. Maksudnya tuh agak sulit gitu menemukan yang menandingi. Gitu. Saya bicara hotel ya, bukan homestay ya. Homestay pun banyak yang bagus, tapi maksudnya kalau kita bicara hotel gitu, kayak
hampir nggak mungkin lah gitu, rata-rata tuh Indah. gitu, karena memang langitnya udah bagus, lautnya bagus gitu. Jadi begitu kita pikir, udahlah katanya kepulauannya paling mirip-mirip Bali kali gitu, pas datang kita begini. Melongo dengan interior kamarnya, saya nggak bisa tunjukin ya karena private ya, tapi intinya ini kurang lebihnya ini kalau kita kelilingin tuh kalian pasti ini di keren rumah ya. Sofina Vita ya, aku putih-putih. Gitu. Feels like home. Terus Feels like home. Semuanya tuh pas aja. Pas, emang Tuhan baik banget. Aku mau cerita kalau Tuhan itu kalau mau ngasih kado itu kreatif, maha kreatif. Kita benar-benar belum punya rencana untuk bepergian ke luar negeri setelah pandemi ya, karena masih banyak hal yang harus diurus. Tiba-tiba ketika diajakin ini, terus sebagai suami dia ngajakin saya juga, aduh benar-benar speechless deh. Nggak sangka gitu loh, tiba-tiba di bulan Oktober kita bakal ada di negara yang seindah ini. Ya karena urusannya visa Eropa itu sulit. Ternyata kemarin ya pesimis juga untuk bisa banyak yang ditolak ya. Karena nggak tahu, katanya nih kata Sahibul Hikayat, karena begitu pandemi dibuka orang Indonesia tuh banyak banget ke Eropa, jadi pas ngantri tuh katanya kuotanya pada habis. Jadi kita udah mikir ya udahlah kalau nggak dapet ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita visanya negara lain tapi masuknya ke Spanyol gitu. Ya oke lah. Gitu. Dan ketika dikasih pun agak pelit ya dibandingin waktu zaman sebelum pandemi. Kita kalau travel ke Eropa tuh bisa lama, nggak pernah 2 tahun sih dia, setahun yang aku rasain, 6 bulan, setahun gitu. Yang ini ya ampun, bener-bener deh di bawah 3 bulan gitu, yang ya udahlah, tapi ya bulan malah. Kita seneng banget, di luar ekspektasi. Jadi kita membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan mau kasih surprise apa lagi nih gitu. Karena setelah ini kita mengikuti satu meeting lagi keluar dari Spanyol menuju ke Paris. Hey guys, like and subscribe, lalu kirimkan linknya juga ke teman-teman kamu ya. Siapa tahu mereka mau nonton. Ikut kami ke Paris ya di next episode tapinya. Allons à Paris. Mau ikut nggak? Bien sûr. Pasti mau kan?